diterapkan di Indonesia, yang dimana dilandasinya itu dalam Al-Quran dan juga Sunnah, sehingga diadopsilah untuk beberapa pendapat-pendapat mazhab fikih ini untuk dijadikan menjadi sebuah hukum. Nah, di sana mulailah ada persediaan hukum Islam, sehingga muncullah keputusan bersama Ketua MA dan juga Menteri Agama nomor 7 tahun 85 dan juga nomor 25 tahun 85 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi, atau yang masyhurnya itu disebut dengan proyek kompilasi hukum Islam. Nah, disinilah tujuan perumusan kali ini, kompilasi hukum Islam ini, untuk menyiapkan sebuah pedoman yang seragam atau unifikasi bagi hakim pengadilan agama dan menjadikan hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Sehingga dengan tujuan inilah untuk mewadahi bagaimana untuk menyikapi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam persoalan hukum keluarganya. Selanjutnya, dari sinilah muncullah instruksi Presiden nomor 1 tahun 99 yang merupakan menjadi payung hukum daripada kompilasi hukum Islam ini. Berdasarkan apa, Menteri Agama mengeluarkan keputusan nomor 154 tahun 91 tentang pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 1991 ini, dan juga ada surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yang pada tanggal 25 Juli tahun 91 dengan nomor yang sudah tertera di sana. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana sih kedudukan Inpres nomor 1 tahun 91 ini dalam menghaki peraturan perundangan-undangan di Indonesia? Jadi kita bahas dalam tataran sumber hukum di Indonesia ini, memang awalnya itu adalah menurut TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Dalam tata urutan itu sumber hukum di Indonesia itu, yang pertama itu ada Undang-Undang 45 TAP MPR, ada Undang-Undang atau Perpu Peraturan Perundang-undangan, ada juga PP Peraturan Pemerintah, ada juga Kepres, ada juga Keputusan Presiden, dan juga peraturan pelaksanaan lainnya. Sehingga di mana sih kedudukan Inpres ini dalam tata hukum yang ada di Indonesia? Sehingga dalam beberapa penjelasan baik secara jurnal, buku dan lain sebagainya, instruksi Presiden ini yang nomor 1 tahun 91 ini itu terdapat masuknya itu dalam peraturan pelaksanaan lainnya, sehingga memang setara dengan instruksi Menteri, peraturan pelaksanaan yang memang yang dimana secara tata urutan itu terletak di bawah, sehingga yang menjadikan Inpres ini itu secara tata urutan itu lemah daripada peraturan perundang-undangan yang lain. Namun ada sebuah komentar bahwasannya, walaupun instruksi Presiden tidak disebutkan dalam TAP MPR, dalam prakteknya Inpres lebih efektif. Maka Inpres memiliki kedudukan yang sama dengan Kepres sehingga memiliki daya mengikat, karena memang masih berbentuk berupa yang didasari oleh Presiden. Meskipun ini bukan termasuk Kepres, sehingga instruksi ini masuk kepada ranah peraturan pelaksanaan lainnya. Namun digarisbawahi juga, daya mengikat tersebut memang karena pengertian instruksi Presiden tersebut. Dari secara bahasanya saja, memang instruksi itu adalah sebuah arahan yang memang untuk mengikat dan juga harus dilakukan sebuah peraturan tersebut. Sehingga pada saat itu memang mulai awal yang memicunya dari undang-undang yang tentang peradilan agama itu, dan juga pada saat itu badan-badan peradilan seperti Departemen Kehakiman dan juga Departemen Agama di bawah eksekutif, sehingga memang di sana memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena merupakan bagian dari perintah atasan kepada bawahan. Sehingga yang dulunya itu peradilan agama itu adalah di bawah eksekutif, yakni Presiden, sehingga Inpres ini memiliki kedudukan yang tinggi juga. Karena apa? Peradilan agama masih di bawah naungan Presiden, bukan dalam yudikatif yang dimana setelah amandemen. Mungkin ada dibahas setelahnya. Sehingga meskipun secara tata urutan itu tidak ada, namun secara pengertian Inpres ini itulah yang mengikat
bahwasannya dengan impres ini kompilasi hukum Islam ini memiliki sebuah kekuatan hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya dalam perjalanannya, sehingga ada beberapa perubahan dalam tata urutan sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga sampailah pada sumber hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memang yang mengatur tentang tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Urutannya adalah yang tadinya berubah, ada sedikit perubahan, sedikit mungkin yang di akhir, yang dimana urutan pertama masih Undang-Undang 45, ada KPMPR, Undang-Undang Perpu, PMP, Perpres, dan juga ada Perda. Di mana pada sana ada provinsi dan juga kabupaten kota. Dan juga ini yang menjadi sebuah masalah di sini memang pasca amandemen yang dimana terjadi dalam kurun waktu 2 tahun 99 sampai dengan 2001, yang di sana terdapat 4 perubahan ya, ada 4 amandemen, sehingga ada sebuah perubahan secara hukum dengan sendirinya, yang dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini tentang kekuasaan kehakiman, bahwasannya menyatakan dalam pasal 10 ayat 2 badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sehingga konsekuensi ini adalah ada pengalihan organisasi, administrasi, finansial badan peradilan menjadi di bawah Mahkamah Agung, yaitu di bawah yudikatif, yang sebelumnya di bawah presiden yaitu eksekutif. Memang ini menjadi perubahan yang dengan sendirinya, bahwasannya ini bagaimana untuk kedudukan impres ini yang menaungi payung hukum daripada instrumen hukum kompilasi hukum Islam. Selanjutnya, bagaimana sih KKI untuk peningkatan status KKI dalam upaya positivisasi agar menjadi produk hukum? Yang pertama memang ada 4 hal secara umumnya yang mungkin kita simpulkan dalam mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR agar menjadi undang-undang. Yang kedua ada Perpu menjadi peraturan pemerintah, ada peraturan perundang-undangan, ada juga PP peraturan pemerintah, ada juga Perpres. Namun di sini bisa diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal iwah kegentingan yang memaksa. Sehingga harus kita ketahui bahwasanya KHI ini memang yang memicu daripada KHI ini memang ada kegentingan yang pada awalnya itu ada kegentingan yang memaksa. Apa itu yang mungkin bisa disandingkan Perpu? Memang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 di tahun 2009. Di sana memang apa sih kegentingan yang memaksa itu? Yang pertama adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, sehingga dibutuhkanlah instruksi yang untuk menjadikan sebuah hukum ini bisa dilaksanakan. Ada juga yang kedua adalah undang-undang yang dibutuhkan tidak ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Sehingga bagaimana sih untuk mengatur yang waktu itu dalam persoalan perkawinan, juga ada persoalan tentang pewarisan dan juga pewakapan ini tidak ada, sehingga memang ada instruksi presiden untuk melakukan kompilasi hukum Islam itu. Yang juga yang ketiga adalah kekosongan hukum tersebut tidak memungkinkan untuk membuat undang-undang sebagaimana prosedur umumnya, karena memang memerlukan waktu yang lama. Memang dalam tataran DPR itu untuk bisa mengajukan sebuah hukum dan juga sehingga bisa diputuskan itu memang perjalanannya itu sangat lama, belum lagi ada rapat tahunan, dan itu jikalau memang menjadi skala prioritas sebenarnya. Nah, sehingga dalam kedudukan KHI ini ada dua sudut pandang ya. Yang pertama itu dalam hukum positif. Nah, dengan pemaparan yang sebelumnya, payung hukum secara yuridis memang lemah, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dimana memang payung hukumnya itu adalah Impres Nomor 1 Tahun 91 ini tentang kompilasi hukum Islam ini memang sangat lemah dan tidak termasuk dalam tata urutan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dan juga hukum yang tanda kutip tidak tertulis walaupun tertulis
tidak tertulis dalam arti bahwasannya ini tidak diakui secara tata perundang-undangan ini. Namun secara nyata dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia, sehingga memang inilah yang mengiringi hukum yang bersinggungan dengan hukum Islam yang ada di masyarakat. Dan juga hakim agama tidak terikat KHI secara yuridis formal, sehingga memang walaupun ini sebuah anjuran, pedoman juga balasan juga, pedoman ini memang tidak mengikat hakim agama untuk mengambil sepenuhnya di sana, karena memang ada hierarki yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, contohnya seperti undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 74 dan juga perwakapan. Memang ada masalahnya di sini memang tentang kewarisan, karena kewarisan sampai sekarang tidak ada, belum ada memang undang-undang dan juga peraturan pemerintah yang menyinggung khusus dan juga mendesain khusus tentang kewarisan ini, sehingga kedudukan KHI ini masih bisa menjadi namanya itu upaya untuk bagaimana mengambil hukum kewarisan yang ada di Indonesia, sehingga KHI ini menjadi sebuah solusi untuk mengambil hukum di sana. Dalam hukum keluarga itu menjadi sebagai sebuah pedoman landasan juga pegangan hukum di PA, PTA, dan MA, walaupun memang tidak secara mengikat tersebut ya. Dan juga yang kedua ada pilihan pelengkap PA, itu ada di posisi kita itu pilihan pelengkap PA. Yang ketiga ada sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum, terutama perkawinan, kewarisan, dan juga perwakapan. Dan yang terakhir adalah ukuran elemen masyarakat dalam melukis pemahamannya. Memang pemahaman masyarakat itu dalam di Indonesia itu, apalagi dalam masyarakat tradisional di Indonesia, bahwasannya memang tentang perkawinan, kewarisan, dan juga perwakapan itu memang seolah-olah menjadi urusan pribadi yang dimana negara tidak boleh ikut campur di sana. Namun memang upaya negara dengan adanya kompilasi hukum Islam ini adalah untuk bisa membantu di sana, bahwasannya agar apa, persoalan tentang keluarga baik dari perkawinan dan juga pewarisan dan juga perwakapan ini bisa diatur dan juga dilindungi oleh negara. Sehingga ada sebuah kalimat, yakni KHI itu apa? Fikih dalam bahasa perundang-undangan sebenarnya itu kalau dalam bahasa undang-undang kita ya. Sehingga memang ini secara tidak langsung bisa mengikat ataupun tidak, ataupun ini namanya itu sebagai pedoman yang dimana dan juga sebagai pilar pelengkap di pengadilan agama. Sehingga ada sebuah kesimpulan bahwasannya diadakan kompilasi hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/89 tentang Peradilan Agama, yang itulah yang memacu lahirnya hukum material kompilasi hukum Islam. Dan berdasarkan Impres Nomor 1 tahun 91 secara formal dalam pula kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dan pasca amandemen ini, produk Impres ini yaitu kompilasi hukum Islam itu hanya merupakan panduan, memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Karena memang setelah pasca amandemen ini tidak berlaku lagi pada peradilan agama, karena bukan lagi kekuasaan eksekutif, yakni sekarang itu di bawah yudikatif. Mungkin secara rincinya bisa dilihat di jurnal. Dan juga yang kedua, kedudukan KHI ini dalam penyelesaian perkara di Indonesia ini masih lemah, karena memang instrumen hukum KHI ini yaitu Impres ini tidak masuk dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun walaupun demikian, KHI tetap digunakan sebagai pedoman dan pegangan oleh hakim-hakim pengadilan agama dalam memutus sebuah perkara yang diajukan. Karena memang walaupun tadi ya ada perkawinan dan juga perwakapan yang memang secara tata urutan hierarki itu ada yang mengurusnya, yaitu undang-undang dan juga PP-nya, peraturan pemerintahnya. Namun secara kewarisan itu tidak ada, sehingga memang hakim agama masih menggunakan dalam memutus sebuah perkara di pengadilan agama. Dan juga KHI juga bermanfaat untuk melengkapi pilihan peradilan agama, menyebabkan persepsi hukum, mempercepat proses pendekatan antara elemen masyarakat yang terkadang menjadi perdebatan di bidang tertentu, serta menyingkirkan paham urusan pribadi
yang dimana memang urusan yang tiga ini yang dibahas dalam kompilasi hukum Islam ini seolah-olah masalah pribadi, sehingga untuk masyarakat muslim pada umumnya KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam bidang perkawinan, pewarisan dan perwakapan yang merupakan persoalan dalam